Di antara lorong-lorong sempit kota yang mulai sepi setelah jam 10 malam, ada satu suara yang selalu terdengar setiap hari. Dentingan sendok yang beradu dengan piring seng, dan teriakan khas yang menggema di udara lembab. Nasi padang, panas, lauk lengkap, rendang masih ada. Suaranya datang dari seorang pria parubaya bernama Bang Surya, penjual nasi padang keliling yang sudah bertahun-tahun mendorong gerobak tuanya menembus jalan-jalan kota. Gerobaknya sederhana. Cat hijaunya sudah pudar, dan di salah satu sisinya tergantung lampu Petromax yang menyala redup, berayun pelan setiap kali angin lewat. Setiap malam, dia berjalan dari gang ke gang, melayani buruh yang baru pulang, sopir truk, dan anak kos yang lapar di tengah malam. Tubuhnya kurus, wajahnya keras oleh lelah, tapi matanya menyimpan sesuatu yang aneh, kilatan ambisi yang tak pernah padam. Sudah hampir 10 tahun ia berjualan seperti itu. Hidupnya serba pas-pasan. Cukup hanya untuk makan dan membayar kontrakan sempit di ujung pasar lama. Namun sejak kematian istrinya 2 tahun lalu, Bang Surya seperti berubah. Ia jarang bicara. Sering menatap kosong ke arah kuali rendang yang terus mendidih seolah ada sesuatu di dalamnya yang sedang berbicara padanya. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan perubahan itu. Dulu rendangnya biasa saja, kadang asin, kadang terlalu pedas. Tapi entah kenapa, beberapa bulan terakhir, rasa rendang buatan Bang Surya berubah luar biasa enak. Wangi rempahnya begitu tajam, dagingnya empuk, dan kuah kentalnya punya rasa gurih yang aneh, membuat siapapun yang mencicipinya pasti ingin beli lagi, bahkan berebut. Suatu malam, seorang sopir ojek online yang sering jadi langganan bercerita kepada temannya. Gila, rendangnya Bang Surya tuh kayak ada rasa yang nggak bisa dijelasin. Enak banget, tapi bikin aku mimpi aneh semalam. Mimpi aneh, ya, bukan 1-2 orang yang mengalaminya. Setelah makan dari gerobak Bang Surya, banyak pelanggan mengaku bermimpi didatangi sosok perempuan berambut panjang yang duduk di dapur, mengaduk rendang sambil tersenyum tanpa menoleh. Tapi anehnya, mereka tetap datang lagi, dan lagi. Seolah rasa takut itu kalah oleh kenikmatan yang memabukkan. Dan sejak malam-malam itulah, kehidupan Bang Surya berubah drastis. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, ia sudah tak lagi berkeliling. Ia membeli sebuah ruko kecil di pinggir jalan besar, menggantikan gerobak tuanya dengan warung nasi padang megah bertuliskan RM Padang Minang Lestari, asli rasa asli Minang. Anehnya, tak ada yang tahu dari mana uang itu datang. Tak ada yang pernah melihat dia berurusan dengan bank. Tak ada investor. Tak ada saudara kaya. Namun setiap malam, ketika warungnya tutup, aroma rendang yang sama, gurih, manis, dan aneh itu, masih tercium kuat dari dapur belakang. Konon, di sanalah kisah sebenarnya dimulai. Setelah warung barunya berdiri megah di pinggir jalan utama, hidup Bang Surya seolah berubah 180 derajat. Dulu ia hanya tidur di kamar kontrakan pengap berdinding triplek. Sekarang ia tinggal di rumah 2 lantai di belakang warungnya, lengkap dengan dapur besar, lemari pendingin, dan kompor gas ganda yang selalu menyala dari subuh sampai tengah malam. Namun, perubahan itu datang dengan kebiasaan aneh. Bang Surya tak pernah mengizinkan siapapun masuk ke dapur bagian belakang. Bahkan 2 karyawan barunya, Rudy dan Adit, yang bertugas menyiapkan nasi dan lauk, hanya boleh bekerja sampai batas meja saji. Di balik tirai plastik bening yang memisahkan dapur utama dengan dapur belakang, hanya Bang Surya yang tahu apa yang terjadi di sana. Setiap dini hari, kira-kira pukul 2 atau 3 pagi, warga sekitar sering mendengar suara sendok logam beradu keras, seperti sedang mengaduk sesuatu dalam kuali besar. Kadang disertai gumaman lirih yang tak terdengar jelas, semacam doa, atau mungkin mantra. Rudy, salah satu pegawainya yang paling lama bekerja, pernah nekat mengintip. Waktu itu, ia berpura-pura lupa mematikan kompor dan kembali ke dapur lewat tengah malam. Dari celah tirai, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir dingin. Bang Surya sedang berdiri di depan kuali besar, tubuhnya berkeringat, tapi bukan itu yang membuat Rudy ngeri. Di kuali itu, ada sesuatu yang tampak seperti potongan tangan, hitam, keras, dan berasap pelan seolah bukan daging sapi biasa. Aromanya memang menggoda, tapi juga
busuk samar, seperti bau darah dan bunga melati yang layu. Rudy mundur pelan-pelan, tapi langkahnya menyenggol panci di rak. Suara kecil itu membuat Bang Surya menoleh, cepat, tajam, dan matanya memerah seolah terbakar. Kau ngapain di sini, Rudy? Bang, saya cuma pergi. Sekarang, suaranya datar, tapi dingin seperti bisikan dari liang kubur. Rudy tak berani bicara lagi. Besok paginya, ia langsung mengundurkan diri tanpa banyak alasan. Beberapa hari kemudian, kabar tersebar bahwa Rudy menghilang dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya di Padang Pariaman. Tidak ada yang tahu pasti kemana ia pergi. Motor yang ia bawa ditemukan di tepi sungai dengan helm masih tergantung di setang. Namun warung Minang Lestari justru semakin ramai. Setiap hari pelanggan mengantre panjang. Banyak orang bilang, rendang Bang Surya tak tertandingi. Ada yang datang dari luar kota hanya untuk mencicipinya. Wartawan kuliner menulis artikel tentang nasi Padang terenak di kota ini. Tapi semakin terkenal warung itu, semakin sering pula hal-hal ganjil terjadi. Pelanggan-pelanggan yang makan terlalu sering mulai tampak pucat, matanya cekung, seolah kurang tidur. Beberapa mengaku mendengar suara tangisan dari dapur belakang ketika mereka makan malam di sana. Ada juga yang bilang, saat mereka menatap panci rendang di meja saji, mereka sempat melihat bayangan wajah perempuan di permukaan kuahnya, tersenyum lemah, matanya kosong. Namun keanehan terbesar datang dari seorang pedagang sembako bernama Pak Darto. Ia yang biasa memasok beras dan cabai untuk warung Bang Surya. Suatu malam, karena stok daging sapi yang diminta terlalu banyak dan mendadak, Pak Darto memutuskan untuk mengantar sendiri pesanannya ke warung. Ia tiba sekitar jam 3 pagi, berharap bisa langsung menyerahkan barang. Tapi ketika sampai, gerbang warung masih tertutup. Dari dalam terdengar suara perempuan tertawa lirih, disusul dengan suara cipratan cairan ke logam. Pak Darto penasaran. Ia mencoba mengintip lewat celah jendela dapur belakang. Saat itu ia melihat sesuatu yang akan menghantui tidurnya selamanya. Bang Surya berdiri di depan panci besar. Tangannya meneteskan darah segar ke dalam rendang yang sedang mendidih. Di sampingnya, berdiri sosok perempuan berambut panjang mengenakan kain putih kotor, menatap ke arahnya sambil tertawa kecil. Wajahnya seperti arang, mata tanpa bola, tapi senyum itu lebar, terlalu lebar. Tubuh Pak Darto gemetar. Ia terjatuh dan buru-buru kabur tanpa sempat menutup jendelanya. Besok paginya ia kembali untuk memastikan yang ia lihat semalam hanyalah mimpi. Tapi warung itu sudah buka seperti biasa, dan aroma rendangnya tetap menguar menggoda. Saat ia melihat Bang Surya, pria itu hanya tersenyum tenang. Datang pagi-pagi amat, Pak Darto. Mau sarapan rendang? Senyumnya hangat, tapi matanya tak punya cahaya manusia. Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang berani mengantarkan bahan mentah ke warung Minang Lestari pada malam hari. Namun ada satu hal yang paling menyeramkan. Warung itu tidak pernah kehabisan daging. Meski stok pasar sedang kosong, atau harga melambung tinggi, Bang Surya selalu bisa masak rendang segar setiap hari. Tidak pernah berhenti, tidak pernah terlambat. Beberapa orang mulai berbisik di antara mereka. Katanya daging rendangnya bukan dari sapi. Lalu dari apa? Entahlah. Tapi pernah ada pemulung hilang dekat warung itu malam-malam. Dan rumor itu tak pernah bisa dibuktikan. Karena siapapun yang mencoba mencari tahu terlalu jauh, entah bagaimana, akan menghilang juga. Beberapa bulan berlalu, dan warung Minang Lestari semakin terkenal. Setiap hari antrian pembeli bisa mengular hingga ke trotoar. Ada yang datang karena penasaran, ada yang datang karena sudah ketagihan. Mereka bilang rendang Bang Surya seperti punya daya sihir, bikin mulut ingin terus mengunyah meskipun perut sudah penuh. Dari luar, warung itu tampak biasa saja, cat hijau muda, kaca besar, dan papan nama emas mengilap. Tapi bagi warga sekitar, tempat itu sudah seperti batas antara dunia terang dan gelap. Karena setiap kali malam menjelang, warung itu berubah suasana. Lampu-lampu di dalam ruangan mulai meredup sendiri. Dari ventilasi belakang, keluar asap tebal bercampur aroma aneh, seperti campuran wangi rendang, bunga Kamboja, dan darah besi yang baru saja kering. Kadang ada suara perempuan menyanyi dengan nada sendu, pelan tapi panjang,
seolah berasal dari jauh di dalam dinding. Bang Surya semakin jarang terlihat di ruang depan. Ia hanya muncul sebentar pagi hari, memberi arahan, lalu menghilang ke dapur belakang yang pintunya selalu terkunci rapat. Adit, karyawan baru yang menggantikan Rudy, semula tak mempercayai gosip apapun. Ia orang rasional, tak percaya hantu, apalagi pesugihan. Baginya semua cuma cerita warung. Tapi rasa ingin tahunya justru membuatnya terjebak dalam sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Suatu malam, saat jam menunjukkan pukul 1:15, Adit yang sedang membersihkan lantai mendengar sesuatu dari arah dapur belakang. Bukan suara sendok atau air, melainkan suara langkah pelan menyeret, seperti seseorang berjalan dengan kaki telanjang di lantai basah. Lalu ada bisikan, samar tapi jelas. Surya, sudah waktunya. Suara perempuan, parau, tapi lembut. Seperti suara ibu yang sedang menenangkan anaknya. Tapi di akhir kalimatnya ada dengungan rendah, seperti erangan dari tenggorokan yang tidak hidup. Adit mendekat pelan, dari bawah pintu dapur belakang. Tampak cahaya merah berkedip-kedip. Ia mengintip lewat lubang kecil di sisi engsel. Dan apa yang ia lihat membuat perutnya mual. Bang Surya sedang berlutut di depan tungku, memeluk sesuatu. Benda itu tampak seperti tubuh manusia yang sudah hitam terbakar. Tapi wajahnya, meski meleleh dan tidak utuh, masih bisa dikenali. Itu wajah almarhum istrinya, Nurma. Tubuh hangus itu duduk tegak di atas kursi, seolah masih hidup. Bang Surya menatapnya penuh kasih, lalu mulai mengucapkan sesuatu dengan bahasa yang tidak dikenali. Campuran antara doa dan mantra, suaranya berat dan serak. Darah untuk rasa, daging untuk rezeki, nyawa untuk seimbang. Setelah itu, ia mengambil sesuatu dari wadah tanah liat, potongan daging segar, masih meneteskan darah, dan memasukkannya ke dalam kuali besar yang sedang mendidih. Asap hitam pekat keluar, tapi aromanya justru menggoda, membuat kepala Adit pusing seolah dicengkeram. Ia hampir tak sadar ketika tubuh di kursi itu, sosok Nurma, tiba-tiba menoleh perlahan ke arah pintu. Lehernya berderak patah, tapi matanya terbuka, menatap langsung ke arah tempat Adit bersembunyi. Dan dari bibir hitamnya yang terbakar itu keluar bisikan pelan, "Kau lapar?" Adit menjerit dan kabur keluar dapur. Tapi ketika sampai di depan warung, semuanya sunyi total. Lampu sudah mati, jam menunjuk pukul 3 pagi, dan di meja saji masih terhidang sepiring rendang. Uapnya masih keluar. Padahal warung harusnya sudah tutup 2 jam lalu. Keesokan paginya, Adit tak terlihat dimanapun. Orang-orang mengira ia kabur tanpa pamit. Tapi ada satu hal yang membuat pelanggan lama gemetar. Sejak hari itu, rendang di warung Minang Lestari rasanya berubah sedikit lebih gurih, lebih dalam, lebih manis darah. Dan entah kenapa, ada aroma tubuh manusia yang samar saat kuahnya mendidih. Beberapa minggu kemudian, seorang wartawan kuliner muda bernama Sinta datang untuk meliput kesuksesan warung Minang Lestari. Ia menulis artikel berjudul, "Kelezatan Mistis dari Nasi Padang Paling Enak di Kota Ini", yang viral di media sosial. Tapi setelah artikel itu tayang, Sinta tidak muncul lagi di kantor redaksinya. Pihak polisi sempat mendatangi warung Bang Surya karena laporan keluarga Sinta. Namun ketika mereka datang, tak ada yang mencurigakan. Dapur bersih, bahan masakan lengkap, dan Bang Surya menunjukkan semua izin usahanya dengan sopan. Ia tertawa kecil, bahkan menawarkan mereka makan gratis. "Silakan, Pak, rendang segar baru matang tadi pagi." Dua polisi sempat mencicipi. Mereka memuji rasanya luar biasa enak. Tapi beberapa hari kemudian, salah satunya jatuh sakit misterius, demam tinggi, menggigil, dan terus mengigau sambil menyebut satu kalimat yang sama berulang-ulang. "Dia, di dapur, dia hidup di dalam daging." Istrinya bilang, setiap malam tubuh sang suami berbau seperti kuah rendang basi, meski sudah mandi berkali-kali. Sementara itu, pelanggan warung Bang Surya justru makin banyak. Warung itu mulai buka cabang di beberapa daerah lain, dengan karyawan baru yang semuanya mengaku direkrut langsung oleh Bang Surya dan dikontrak tinggal di rumah belakang. Tapi anehnya, nama-nama karyawan lama tak pernah disebut lagi. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi.
Di gudang belakang warung utama, konon ada lemari pendingin besar yang tak pernah dibuka. Setiap malam, suara dentingan besi terdengar dari sana. Kadang diikuti suara napas berat seperti hewan besar. Tapi yang paling membuat merinding adalah setiap kali pintu itu dilewati. Aroma melati bercampur anyir darah akan keluar samar-samar. Dan setiap kali fajar tiba, Bang Surya selalu keluar dengan wajah tenang, membawa sepanci besar rendang, sambil bersenandung lagu Minang lama yang tak pernah dipahami orang lain. Rendangku darahku, nasiku jiwaku. Malam itu hujan turun deras. Petir membelah langit, dan listrik di sekitar jalan utama tempat Minang Lestari berdiri sempat padam beberapa kali. Tapi dari dalam warung, cahaya merah samar masih terlihat menyala, seperti api kecil yang menolak padam. Seorang pria muda, Bima, datang membawa tekad. Ia adalah adik dari Adit, karyawan yang menghilang beberapa bulan lalu. Selama ini, ia diam-diam menyelidiki Bang Surya dan mencurigai sesuatu di balik warung itu. Dan malam itu, dengan satu senter dan keberanian yang tersisa, ia menyusup ke dapur belakang saat hujan menutupi suara langkahnya. Pintu dapur ternyata tidak terkunci. Begitu dibuka, udara panas menyambutnya. Di dalam ruangan itu, bau rempah dan darah membaur pekat. Lantai penuh noda hitam mengering. Dan di tengah ruangan, berdiri kuali besar dengan kuah rendang yang bergolak meski tanpa api. Bima menyorotkan senter ke dalamnya, lalu terjatuh mundur. Di dasar kuali, ada tulang-tulang manusia. Beberapa masih menempel daging yang belum larut sepenuhnya. Dan di permukaan kuah itu, muncul wajah Adit. Matanya terbuka lebar, seolah masih hidup tapi membeku dalam cairan kental itu. Sebelum Bima sempat kabur, terdengar suara langkah dari belakang. Bang Surya berdiri di ambang pintu. Wajahnya tenang tapi matanya merah seperti bara. Kau tahu sekarang, kenapa rendangku tak pernah basi? Bima berusaha lari, tapi tubuhnya kaku. Dari kuali, asap hitam keluar, membentuk bayangan perempuan berambut panjang, sosok Nurma. Ia mendekat, meraih tangan Bima, dan menyeretnya pelan ke arah kuali mendidih. Bima berteriak, tapi suaranya lenyap tertelan dentuman petir. Keesokan paginya, warung Minang Lestari tutup. Tidak ada tanda kehidupan. Polisi menemukan ruangan dapur kosong, tanpa kuali, tanpa peralatan. Hanya dinding hangus dan lantai yang lengket seperti darah kering. Namun yang paling aneh, di tengah ruangan itu masih tercium aroma rendang segar, hangat, gurih, dan mengundang selera. Dan di atas meja, ada satu piring nasi lengkap dengan sepotong daging. Di bawah piring itu, terselip kertas bertuliskan tulisan tangan. Rezeki ini harus terus dimasak. Sejak malam itu, banyak orang bersumpah mencium bau rendang setiap kali melewati bekas warung tersebut, padahal bangunannya sudah lama terbakar. Beberapa penjual kaki lima di sekitar tempat itu mengaku pernah melihat siluet pria mendorong gerobak hijau tua di tengah malam, sambil berseru pelan, nasi padang, panas, rendang masih ada. Dan ketika mereka menoleh, gerobak itu sudah hilang, menyisakan jejak minyak dan bau darah yang samar di jalan basah.